أبت علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. كيف حالكم جميعا? Yuk kita berdoa sebelum mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan dan akhwat, anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, maka insyaallah pada hari ini, pada kesempatan kali ini, materi pembelajaran kita adalah materi bab 8, yaitu tentang perilaku terpuji bagian kedua. Pada pembahasan dan pembelajaran yang sebelumnya, kita sudah mempelajari dan membahas submateri pertama dari bab 8 tentang sikap sederhana. Berikutnya, kita akan mempelajari submateri kedua dari bab 8 ini, yaitu tentang sikap ikhlas beramal. Tujuan belajar. Adapun tujuan belajar materi bab 8 ini adalah 1. Meyakini sikap sederhana dan sikap ikhlas beramal sebagai cermin iman. 2. Memahami makna sikap sederhana dan sikap ikhlas beramal. 3. Menunjukkan sikap sederhana dan sikap ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat adalah mencontohkan sikap sederhana dan sikap ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Kita awali pembahasan submateri 2 tentang sikap ikhlas beramal ini dengan pengertian kata ikhlas. Menurut bahasa, ikhlas itu artinya adalah tulus, suci atau bersih. Sedangkan menurut istilah, kata ikhlas atau ikhlas itu adalah mengerjakan sesuatu kebaikan hanya karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ikhlas disebut juga dengan sebutan mukhlis. Seorang mukhlis pada setiap aktivitas dan ibadahnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lainnya, bukan kepada makhluk Allah yang lainnya, apalagi mengharapkan imbalan dan pujian dari orang lain atau manusia. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau agama yang benar. Dalam ayat ini terdapat kata mukhlisina. Kata
mukhlisina, yang artinya orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tulus dalam menjalankan agama atau dalam menjalankan semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah yang sifatnya atau yang berbentuk wajib ataupun ibadah yang berbentuk sunnah-sunnah. Ibadah yang wajib seperti mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, berhaji, dan lain-lainnya. Adapun bentuk ibadah yang sunnah-sunnah banyak sekali macamnya ya, mulai dari puasa sunnah, mulai dari melakukan kebaikan-kebaikan, bersedekah, dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu didasarkan, dilandasi karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan penghargaan dari orang lain. Lawan kata dari kata mukhlisin atau orang-orang ikhlas itu adalah riya atau sombong. Artinya orang-orang yang dalam beramal atau dalam melakukan pekerjaan yang lainnya ingin dipuji, disanjung, dinilai, dihargai, atau mengharapkan imbalan dari orang lain. Soleh dan solehah, keikhlasan itu harus diusahakan, harus biasa dilakukan agar supaya terbiasa. Kalau sudah terbiasa, maka ikhlas itu akan menjadi karakter dalam jiwa kita masing-masing, sehingga mencerminkan orang yang berakhlak mulia. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh sikap ikhlas. Contoh sikap ikhlas bisa kita perhatikan, bisa kita lihat dalam beberapa hal berikut ini. Yang pertama, ikhlas dalam ucapan. Orang yang ikhlas dalam berucap atau berkata akan mengucapkan segala sesuatu itu penuh dengan ketulusan, tidak mengandung unsur dusta, bohong atau hoax, tidak karena terpaksa, dan tidak membuat orang lain itu celaka atau sakit hati dengan ucapannya tersebut. Bisa juga kita lihat contohnya itu, contoh realnya, ucapan seorang orang tua terhadap anaknya, atau ucapan atau perkataan seorang guru kepada muridnya. Orang tua dan guru itu adalah sama-sama orang tua kita. Semua ucapannya, semua perkataannya lembut, baik, tulus, dan tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur dusta, tidak ada unsur bohong. Semuanya diterima oleh yang mendengarkannya itu dengan lapang dada. 2. Contoh ikhlas dalam perbuatan atau dalam beramal. Orang yang ikhlas dalam perbuatan atau dalam beramal akan melakukan segala sesuatu amal atau perbuatannya dengan sepenuh hati tanpa pamrih, dan dia tidak merasa terbebani sedikit pun dalam beramal, melainkan merasa senang atau merasa bahagia jika dia beramal. Contohnya, senang membantu temannya yang kesusahan, senang membantu fakir miskin, senang membantu tetangga yang membutuhkan, suka beramal, suka bersedekah baik di masjid, baik di panti asuhan, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga adalah contoh ikhlas dalam beribadah. Orang yang ikhlas dalam beribadah itu akan melakukan semua bentuk ibadah dengan sepenuh hati, dan tujuannya itu adalah hanya mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Contohnya banyak sekali nih, diantaranya melakukan sholat hanya karena Allah, tidak mau dilihat oleh orang lain, tidak mau dikatakan biar sholatnya bagus, biar sholatnya keren dan lain-lainnya. 2, tatkala dia berzakat juga begitu, ikhlas dalam berzakat, tidak mau dibilang orang kaya, tidak mau dikatakan dia orang berada, pokoknya tidak mau dilihat dan dipuji oleh orang. Begitu juga dalam membaca Al-Quran misalkan, ikhlas hanya karena Allah. Dia membaca Al-Quran semata-mata kewajiban atau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga contoh dalam ibadah berhaji. Nah, dia berhaji, orang yang berhaji ikhlas karena Allah, menjalankan perintah semata-mata perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengharapkan pujian dari orang lain, biar dikatakan orang kaya lah, tidak mau dikatakan orang banyak uang, tidak mau dikatakan biar jadi orang terkenal dan lain-lain ya. Itu sebagian dari contoh ikhlas dalam beribadah. Nah, semua contoh-contoh di atas, baik ikhlas dalam ucapan, ikhlas dalam beramal atau dalam perbuatan, dan ikhlas dalam beribadah, semuanya itu butuh proses, butuh latihan, harus dibiasakan, harus diupayakan, dilatih setiap hari ya, sehingga menjadi kebiasaan dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita laksanakan dalam ibadah kita itu tujuannya hanya satu, yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita membaca doa penutup majelis atau kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.